Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dengan program Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita satu dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh kemurahan-Mu pagi yang indah ini kami boleh datang lagi di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah jaga pelihara kami sepanjang malam yang berjalan dengan tidak kurang suatu apa. Kami sudah boleh menikmati pertiduran yang nyenyak, teristimewa pagi yang indah ini. Kami oleh kemurahan-Mu, Engkau sudah bangunkan kami dalam keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, apapun profesi aktivitas kami mau mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami, baik kami yang menyampaikan kebenaran atau merenungkan kebenaran firman-Mu, maupun kami yang mendengarnya. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi yang indah ini kita akan meneruskan perenungan kita perihal Tuhan menganugerahkan kasih dan sayang kepada mereka-mereka yang takut akan Tuhan. Nah, saudaraku, kita sudah sampai pada bagian kelima sekarang. Ya. Kita akan membaca ayat 10 dan ayat 11. Ini menunjukkan tentang masalah pemimpin pegawai istana dan penjenang, ya, atau pengawas yang akan mengawasi makanan dan minuman daripada Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Saudara, di ayat yang ke-10 dan yang ke-11, baik ya pemimpin pegawai istana yang telah mengabulkan permintaan Daniel untuk tidak menajiskan diri dengan makanan dan minuman dari raja, ya. Akhirnya kepala pegawai istana ini mengangkat penjenang atau pengawas yang akan mengawasi selama mereka dalam ujian. Mereka hanya makan sayur-sayuran saja, ya. Dan akhirnya dalam ketakutan mereka, ya, baik pengawal atau kepala pegawai raja, pegawai istana, dan pengawas menjenang yang diangkat oleh pegawai kepala istana ini, apa yang terjadi? Mereka dalam ketakutan, mereka menghadapi masalah. Bagaimana, ya, makanan dan minuman yang diberikan raja itu kalau mereka ketahuan tidak dimakan oleh Daniel dan teman-temannya. Akhirnya Daniel menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, ya. Di ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, Daniel menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kepala pegawai istana, ya, kepala pegawai istana maupun kepada penjenang, ya. Ya, demikian ayat ini kita akan bacakan. Adakala percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ayat 13, sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini seperti sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah pencobaan dengan mereka selama 10 hari. Saudara, akhirnya Daniel memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh kepala pegawai istana maupun kepada pengawas yang akan mengawasi mereka dalam ujian, di mana 10 hari ke depan mereka hanya diingin memakan sayur-sayuran saja, tidak memakan makanan raja, ya. Akhirnya usul itu diterima baik oleh kepala pegawai istana maupun penjenang, ya. Nah, saudara, kita lihat, ya. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kita lihat,
Setelah lewat 10 hari ya, Daniel memberikan solusi. Sekarang begini saja ya, makanan yang daripada raja nanti ketika kamu datang ya, kamu singkirkan dulu ya. Kira-kira begitu bahasanya ya, kamu sembunyikan, kiranya bahasa ekstrinya begitu, sembunyikan dulu dan lihat kami akan makan makanan sayur seperti permintaan kami. Dan itu didengar. Dan saudara, setelah lewat 10 hari ayat 15 ini berkata ya, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk dibanding dengan orang-orang muda yang pada saat itu juga sedang diuji, tapi mereka makan makanan dari santapan raja di tempat yang lain ya, di tempat yang lain. Sebab kalau sama-sama saya percaya akan ketahuan ya usul dan atau solusi yang diberikan oleh Daniel dan teman-temannya. Dan apa yang terjadi? Saudara, masuk akal apa enggak? Masuk akal kan apa enggak? Perkataan orang beriman itu harus sesuai kebenaran iman ya. Perkataan orang-orang percaya harus sesuai dengan iman. Yang impossible menjadi tidak impossible. Orang-orang muda yang lain itu ada banyak akan bekerja di kerajaan Nebukadnezar ya. Apa yang terjadi? Setelah lewat 10 hari cuma makan sayur ya, keadaan mereka ada 2 hal. Ayat 15 berkata, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih segar, lebih gemuk. Ini ada yang bisa ajaib saudara ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Apa aplikasinya buat kita? Apa aplikasinya? Jadilah seperti Daniel, Hananya dan Mishael dan Azaria. Kenapa? Setiap ada orang mengalami masalah, kita bisa memberikan jalan keluar. Amin saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Iman dan pegawai kepala istana maupun pengawas yang diangkat oleh pegawai istana ini, apa yang terjadi? Mereka percaya melihat kondisi itu. Allah mengabulkan ya. Allah memberikan jalan keluar melalui apa yang Daniel sampaikan. Mereka cuma makan sayur-sayuran lebih baik ya, kemudian lebih gemuk. Luar biasa saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang percaya harus melihat apabila ada orang lain menghadapi masalah, saudaralah dan sayalah yang menjadi jalan keluar. Selesaikan masalah mereka. Amin saudara. Maka Allah akan menolong mereka. Kita lihat ya. Kemudian yang ke-16, setelah ujian itu mereka berhasil. Luar biasa mereka. Akhirnya apa saudara? Di ayat yang ke-16, kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Nah saudaraku, sekarang kita lihat dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang dari ayat yang ke-17 ya. Di sini kita melihat ya. Kita melihat di ayat yang ke-17 ternyata selama 10 hari itu apa yang terjadi? Kita mampu menyelesaikan masalah orang. Saudara, ada berkat yang kita terima ya. Berkat yang kita terima adalah seperti ya, perhatikan ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan 1 pengetahuan ya, 2 ya, pengetahuan, 2 kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, 3 sedang Daniel juga pun mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ketika mereka sedang menjalani ujian yang diberikan oleh Daniel mengatakan, izinkan kami akan membuktikan ya. Cuman mereka tidak berkata Tuhan kami akan menolong kami. Apa yang terjadi? Dalam ujian itu mereka lebih baik. Dalam ujian selama 10 hari mereka lebih gemuk. Dan Tuhan memberikan kasih dan sayang yang ketiga ya. Kasih dan sayang yang diberikan oleh Tuhan kepada Daniel, Hananya, Mishael dan Azaria. Kasih dan sayang ketiga adalah Tuhan memberikan berapa hal tadi ya. Pertama dikatakan Allah memberikan pengetahuan. Kemudian yang kedua memberikan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat ya. Yang keempat ialah mereka mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai ya, ini khusus kepada Daniel bagian keempat dan kelima. Daniel mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi ya. Nah, kasih sayang yang ketiga yang diberikan oleh Tuhan kepada Daniel, Hananya, Mishael dan Azaria adalah mereka memiliki ketiga hal ya, kecuali Daniel ditambah 2 hal, yaitu
mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan, dan yang kelima adalah mempunyai pengertian, ya, mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan tentang berbagai-bagai mimpi. Nah, itu nanti pasal-pasal selanjutnya kita lihat, ya, kasih sayang yang ketiga itu, ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang, ya, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21, ya. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, nah sekarang waktu yang ditetapkan raja sudah berakhir dalam ujian itu, ya, apa yang terjadi, ya. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawa mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar, ya. Mereka dibawa ke hadapan Raja Nebukadnezar, dan ayat yang ke-19 berkata apa? Raja bercakap-cakap dengan mereka, ya. Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, ya. Nah, saudaraku, akhirnya mereka bisa bekerja kepada raja. Kasih sayang yang keempat, ya. Kalau di ayat yang ke-5 dikatakan, ya, saya mundur ke ayat yang kelima. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja, ya, kepada raja. Ini adalah kesempatan yang kedua. Ini adalah kasih dan sayang dari Tuhan yang berupa apa? Kesempatan diberikan. Banyak, mungkin ribuan orang akan melamar, walaupun cuma 500 orang yang akan diterima. Ribuan. Ternyata dari 500 yang di antaranya mereka cuma 500 yang diterima. Di antaranya adalah 4 orang. Siapa itu? Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Kesempatan untuk mendaftar diterima. Nah, pada ayat yang ke-19 tadi, ya, dikatakan raja bercakap-cakap dengan mereka. Ini sudah interview, ya. Interview sebab akan bekerja pada raja. Kesempatan diberikan, mereka masuk nominator, ya. Mereka yang masuk akan masuk ke dalam interview, ya. Ayat yang ke-19, raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Tidak ada yang setara. Mereka ternyata unggulan dari sekian banyak yang diterima, dari 500 mungkin, ya. 500 orang itu 4 orang ini unggulan. Bayangin. Kemudian ayat yang ke-20, ayat yang ke-19 ini bagian akhir, maka bekerjalah mereka itu pada raja. Berarti mereka lulus daripada interview. Mereka sudah 100% menjadi, ya, pegawai kerajaan Nebukadnezar. Ayat 20 bilang apa? Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babel. Ya, kasih dan sayang Tuhan yang keempat, ya, yang keempat, mereka kedapatan 10 kali lebih cerdas. Saudara, saya nggak tahu IQ rata-rata orang Indonesia berapa, ya. Kalau seandainya 200 rata-rata IQ orang Indonesia, saudara, atau katakan orang Babel, ya, orang Babel 100 IQ mereka. Tetapi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria kedapatan 10 kali cerdas. Kalau bisa saya katakan, ya, ternyata Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria memiliki kecerdasan 10 kali lipat. IQ mereka berarti berapa, saudara? Ya, kalau 200 rata-rata orang Indonesia, IQ mereka berapa 10 kali? 2000 IQ mereka. Dahsyat, men. Betapa kita punya Allah yang dahsyat. Jika kita menjadi pelaku firman, mampu menolong orang yang lain dalam masalah. Kita lihat kasih dan sayang Tuhan. Kita diberikan kecerdasan, ya. Itu adalah yang kelima. Mereka mendapatkan kecerdasan 10 kali lipat. Dahsyat Tuhan kita. Jadi sebagai orang percaya, ingat saudaraku, ya, tetap andalkan Tuhan, tetap menjadi saksi di mana saja kita pergi dan berada, ya. Ada lagu yang berkata begini, saksi di mana saja, saksi di mana saja, bila kau mengembara di seluruh dunia,
saksi di mana saja. Kita harus menjadi kesaksian bagi orang-orang dunia di tempat di mana kita bekerja. Ya, kita harus menjadi kesaksian bagi jemaat dan orang percaya dimanapun kita melayani, diutus Tuhan. Kita harus menjadi saksi, hidup sesuai kebenaran firman Allah, takut akan Tuhan, tidak menajiskan diri dalam berbagai hal, termasuk keinginan daging. Maka dahsyat kasih dan sayang Tuhan. Yang kelima, yang Daniel, Hananya, Mishael dan Azaria alami adalah mereka diberikan IQ 10 kali lipat dibanding orang-orang Babel. Ya, bayangin, orang-orang Babel itu adalah siapa? Bukan semua orang Babel. Cuma 4 kategori orang, ya. Di sini katakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Semua orang berilmu. Ya. Ilmu apa itu? Ya. Pertama, didapati mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Disiplin ilmu apapun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, daripada semua ahli jampi. Ya, ahli jampi ini ilmu magic, ya, kuasa-kuasa gelap. Dan yang ketiga adalah mereka lebih cerdas dari semua orang yang ada di kerajaan Nebukadnezar. Saudara yang kekasih, ya, dan ayat yang ke-21 berkata, Daniel ada di sana sampai tahun pemerintahan pertama pemerintahan Kores. Lihat berapa pemerintahan yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak atau Hananya, Mishael dan Azaria. Ya, pertama, pada zaman Nebukadnezar mereka tetap menjadi orang-orang yang, ya, petinggi negara. Nebukadnezar mengangkat 120 menteri, ya, yang harus bertanggung jawab kepada Nebukadnezar atas seluruh wilayah pemerintahan kerajaan Babel, termasuk mungkin daerah-daerah taklukan, ya. Dan apa yang terjadi? Ya, Daniel, Hananya, Mishael dan Azaria, mereka mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Pertama di zaman kerajaan Nebukadnezar. Kemudian, ya, setelah Nebukadnezar turun tahta, naik tahta siapa? Raja Belshazzar. Ya. Setelah Raja Belshazzar adalah Raja Darius, ya. Dan yang keempat adalah pemerintahan Raja Kores. 4 generasi ada di sana, Daniel. Kita lihat luar biasa tidak? Ya. Dahsyat luar biasa bagaimana kita akan diberkati oleh Tuhan dimanapun kita, tempat pelayanan kita, tempat pekerjaan kita, kita akan mengalami panjang pemerintahan Allah, pemerintahan yang panjang profesi kita, panjang pelayanan kita, karena Tuhan beserta kita. Ya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kalau kita beserta dengan Tuhan, ya, luar biasa, ya. Ada satu pujian berkata demikian, saudara. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Kalau Tuhan besertaku, aku rasa, ya, saya lupa kelanjutannya, tapi di situ dikatakan, kalau Tuhan besertaku, siang malam terjaga, terpelihara sempurna karena penyertaan Tuhan. Ya, pekerjaan kita bisa panjang, umur sampai tua. Ada orang sampai umur 50 belum pensiun dari pekerjaan. Ada orang udah umur 60 masih bekerja. Panjang apapun profesi kita, kita akan mengalami pelayanan, pengalaman yang indah bersama Tuhan. Jadi saudaraku, mari raihlah kasih dan sayang Tuhan, merupakan kasih karunia itu, ya. Cuma dalam bahasa kitab Daniel dikatakan Daniel, Hananya, Mishael dan Azaria mendapatkan kasih dan sayang Tuhan. Itu kalau bahasa familiar sekarang, mereka mendapatkan kasih karunia, ya. Only by His grace. Semua adalah kasih karunia karena Tuhan yang mengaruniakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita mengejar kasih dan sayang Tuhan. Hiduplah seperti Daniel, tidak menajiskan diri, maka hal itu akan terjadi. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Besok kita akan beralih kepada topik yang lain. Tapi sebelum saya tutup di dalam doa, kita dengarkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.
Haleluya. Kita akan dengarkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Haleluya. Penjenang dan kepala pegawai istana begitu ketakutan ketika mengabulkan permintaan Daniel. Tetapi setelah dikabulkan oleh pegawai istana dan kepada para penjenang atau pengawas yang mengawasi mereka dalam ujian, mereka mendengarkan dan mengabulkan. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau, melakukan hal-hal yang impossible menjadi tidak impossible bagi orang percaya. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau penyingkap segala tabir, dan kami bersuka cita. Pagi yang indah ini kami sudah
hiburkan, dikuatkan, dimotivasi oleh kebenaran firman Allah dalam menjalani hari sepanjang hari ini dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Roh Kudus meteraikan kebenaran firman Allah di hati kami dan mampukan kami melakukan kebenaran firman Allah di sepanjang hari di mana kami akan beribadah pada hari ini. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.